Di tengah hiruk-pikuk pertempuran darat di Ukraina dan perhatian dunia yang terus tertuju pada garis depan, ada satu medan perang yang bekerja dalam senyap, jarang disorot kamera, namun pengaruhnya merambat jauh melampaui kawasan konflik. Laut Hitam. Sejak berabad-abad lalu, laut ini bukan sekadar jalur air, melainkan ruang strategis yang membentuk cara Rusia memandang keamanan, kekuatan, dan kelangsungan pengaruhnya di kawasan Eurasia. Dari era Kekaisaran, Uni Soviet hingga Federasi Rusia modern, Laut Hitam selalu menjadi bagian dari denyut geopolitik Moskow. Ketika Perang Rusia-Ukraina pecah, banyak analis Barat dengan cepat menyimpulkan bahwa Angkatan Laut Rusia akan mendominasi Laut Hitam secara mutlak. Armada yang besar, tradisi maritim panjang, serta pangkalan-pangkalan strategis dianggap sebagai jaminan supremasi. Namun, perang modern kembali membuktikan bahwa kekuatan tidak lagi ditentukan oleh jumlah kapal atau ukuran meriam semata. Teknologi, asimetri, dan informasi mengubah segalanya. Drone laut kecil, serangan presisi jarak jauh, serta aliran intelijen real-time menciptakan medan tempur yang jauh lebih kompleks dan berbahaya. Dalam kondisi inilah, Rusia mengambil langkah yang sering disalahpahami sebagai kemunduran. Banyak pihak melihat berkurangnya aktivitas kapal perang Rusia di dekat pantai Ukraina sebagai tanda melemahnya kekuatan. Padahal, bagi militer Rusia, ini adalah bentuk adaptasi strategis. Rusia tidak meninggalkan Laut Hitam. Rusia memilih bertahan dengan cara yang lebih rasional, menghindari kerugian simbolik yang tidak perlu, dan memprioritaskan keberlangsungan kekuatan jangka panjang. Dalam doktrin militer Rusia, bertahan bukan berarti kalah, melainkan bagian dari proses memenangkan waktu. Hari ini kapal perang dan kapal selam Rusia masih berada di Laut Hitam. Namun mereka tidak lagi beroperasi dengan pola lama. Kapal selam diesel elektrik kelas Kilo yang dikenal sebagai salah satu kapal selam paling senyap di dunia, tetap menjadi tulang punggung kekuatan bawah laut Rusia di kawasan ini. Keheningan mereka justru menjadi keunggulan. Dalam peperangan modern, kemampuan untuk hadir tanpa terlihat seringkali lebih menakutkan daripada kekuatan yang dipamerkan secara terbuka. Rusia memahami ini dengan sangat baik. Sebagian besar armada Rusia kini beroperasi dari Novorossiysk, sebuah langkah yang mencerminkan perhitungan matang. Dari sana, Rusia tetap menjaga akses strategis ke Laut Hitam, sambil meminimalkan resiko serangan langsung. Kapal-kapal ini tidak menghilang. Mereka hanya berpindah ke posisi yang lebih aman dan lebih menguntungkan secara operasional. Kemampuan peluncuran rudal jelajah kaliber dari laut masih terjaga meskipun digunakan secara selektif. Setiap peluncuran bukan sekadar serangan militer, melainkan sinyal bahwa kapasitas strategis Rusia tetap utuh. Banyak pihak di Barat menyebut kondisi ini sebagai runtuhnya dominasi Rusia di Laut Hitam. Namun definisi dominasi itu sendiri telah berubah. Rusia tidak lagi berusaha menguasai laut secara fisik dengan patroli besar-besaran. Sebaliknya, Rusia mengubah Laut Hitam menjadi ruang yang selalu beresiko bagi lawan. Ranjau laut, sistem pertahanan pesisir, patroli udara, serta ancaman serangan jarak jauh menciptakan zona penyangkalan yang efektif. Ini adalah pendekatan klasik Rusia, membuat lawan tidak nyaman, ragu, dan terpaksa menghitung ulang setiap langkah. Reaksi dunia terhadap situasi ini relatif terkendali. NATO memahami bahwa Laut Hitam bukan medan yang bisa dipanaskan tanpa konsekuensi besar. Tidak ada armada besar NATO yang masuk ke kawasan ini. Tidak ada konfrontasi langsung di laut. Yang terjadi justru peningkatan pengawasan, intelijen, dan dukungan tidak langsung kepada Ukraina. Sikap ini menunjukkan satu hal penting. Bahkan lawan geopolitik Rusia mengakui bahwa Laut Hitam adalah wilayah sensitif yang harus diperlakukan dengan hati-hati.
Peran Turki menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan rapuh ini. Dengan tetap menegakkan konvensi Montreux dan menutup selat bagi kapal perang, Ankara secara efektif membekukan konfigurasi kekuatan di Laut Hitam. Bagi Rusia, situasi ini memang membatasi manuver, tetapi juga mencegah masuknya kekuatan militer baru yang bisa memperkomplit keadaan. Dalam batasan inilah, Rusia menunjukkan disiplin strategis, memilih untuk bermain dalam aturan yang ada sambil memaksimalkan ruang gerak yang tersisa. Uni Eropa dan negara-negara Global South melihat Laut Hitam dari sudut pandang yang berbeda. Bagi mereka, yang paling penting bukanlah siapa yang mengibarkan bendera di laut, melainkan apakah jalur gandum tetap terbuka dan harga energi tetap terkendali. Fakta bahwa Rusia tidak mendorong eskalasi maritim besar, meskipun memiliki kemampuan untuk mengganggu secara signifikan, memperlihatkan bahwa Moskow masih memperhitungkan dampak global dari setiap langkah militernya. Ini adalah bentuk kekuatan yang jarang dibahas, kemampuan menahan diri. Hari ini, Laut Hitam telah berubah menjadi arena kesabaran strategis. Rusia tidak lagi mencari kemenangan spektakuler di laut, namun menjaga agar situasi tetap terkendali dan tidak berbalik menjadi kerugian besar. Armada Laut Hitam mungkin tidak lagi tampil dominan di permukaan, namun keberadaannya tetap menjadi faktor yang harus diperhitungkan oleh semua pihak. Kapal selam masih beroperasi, rudal masih siap diluncurkan, dan keputusan kapan harus bergerak atau diam tetap berada di tangan Moskow. Dalam peperangan modern, bertahan seringkali lebih sulit daripada menyerang. Dibutuhkan disiplin, ketahanan politik, dan kejelasan tujuan. Di Laut Hitam, Rusia menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu berarti bergerak maju secara agresif, melainkan mampu bertahan di tengah tekanan, beradaptasi dengan realitas baru, dan menjaga relevansi strategis. Laut ini mungkin tampak sunyi hari ini, namun di balik kesunyian itu, keseimbangan kekuatan sedang dijaga dengan sangat hati-hati, dan Rusia tetap menjadi salah satu aktor utama yang menentukan permainan. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.